Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ulul azmi, pemimpinnya, sayyidnya para nabi dan rasul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini dipilih lagi, disaring lagi 2 nabi yang terbaik, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa dalam salat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Disebut 2 nabi di dalam salat kita. Dalam Quran ini juga disebutkan 2 nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh teladan terbaik, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 2 nabi ini dipilih lagi 1 yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia nabi dan rasul. Nabi Hud termasuk nabi dan rasul dalam urutan 25 nabi yang terbaik tadi. Nabi Hud diturunkan sebelum Nabi Nuh. Nah, kita dengar cerita Nabi Nuh bahwa umat Nabi Nuh yang selamat, yang masuk dalam kapal itu semua adalah orang-orang yang beriman. Yang musyrik, yang kafir mati semuanya. Yang tersisa hanya pengikut Nabi Nuh yang beriman, yang ada di dalam kapal. Nah, maka kita dengar Quran mengatakan, wahai anak-anak Nabi Bani yang ada di dalam kapal. Nah, semuanya pengikut Nabi Nuh itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga disebut, ada istilah kita dengar Bani Adam, ya. Tapi ada juga disebut dengan Nabi Nuh, banyak zuriat Nuh, keturunan Nuh. Misal contoh ayat surah Al-Isra ayat yang ketiga. Zurriyatan man hamalna ma'anu. Zurriyatan man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kamu bersama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Turunan Nuh ini, kaum Nuh ini adalah orang-orang yang beriman. Maka selain kita kenal istilah Bani Adam, ada juga istilah zurriyatan man hamalna ma'an, keturunan orang-orang bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam yang tersisa, yang semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun berjalannya waktu, seiring waktu, lambat laun iman itu tergerus. Akhirnya di antara pengikut Nabi Nuh ini ada yang meninggalkan imannya. Ada yang meninggalkan imannya. Murtad lagi. Nah, kayak Nabi Muhammad juga kan. Begitu Rasulullah meninggal, banyak yang murtad balik ke belakang. Sama ketika Nabi Nuh tidak ada lagi, banyak yang berpaling, yang sudah melupakan keimanannya. Padahal tadi ada kelompok orang yang beriman, walaupun cuma sedikit aja. Yang beriman tuh di Quran dikatakan illa qalila. Contoh surah Hud ayat yang ke-40. Hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang-orang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Sedikit aja sekalinya. Kapal nengganang itu sedikit aja isinya. Hewan-hewan berpasang-pasangan. Ada hewan yang berpasang-pasangan. Ada tumbuh-tumbuhan juga di situ. Ada juga manusia. Dan semua manusia itu beriman. Tapi Allah katakan jumlahnya cuma sedikit aja. Nah, jadi memang sudah dari zaman bahari begitu. Orang beriman ini tidak mau banyak jumlahnya. Sekarang pun kayak gitu juga kan. Penduduk dunia ini katanya 7,6 miliar. Yang beriman tuh 1,5 miliar aja. Dari 1,5 miliar itu yang bujo-bujo beriman, berapa pula? Yang bujo-bujo menjalankan keislaman, keimanan tuh sedikit sekali.
Islam KTP banyak, ya kan? Islam KTP banyak, sholat kada banyak. Nah, itu saringan sedikit sekali. Memang kalau katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi Nuh itu hanya sedikit. Sudahlah sedikit, lambat laun tergerus pulang iman tadi. Terkikis pulang iman tuh, banyak pula yang murtad berbalik ke belakang. Maka Allah kirimlah Nabi Hud untuk kembali mengajak pada keimanan. Nah, ini arti dari Nabi Hud. Maknanya surah Hud ini menyadarkan kita semua bahwa iman itu kalau tidak diingatkan bisa terkikis dia. Iman itu kalau tidak diingatkan bisa terkikis. Itu pelajaran dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Iman itu kalau tidak ada yang mengingatkan bisa terkikis, bisa hilang dia. Maka untung alhamdulillah di Betul Jannah nih. Malam Senin pengajian, malam Kamis belajar Quran, malam Rabu, malam apa lagi. Memang harus begitu. Ini ibarat baterai itu harus dicas dulu. Amun gak ada dicas, ngedrop baterainya. Karena kalau dipakai, drop. Kadang-kadang orang tidak menyadari. Dia menganggap, ya udahlah, tidak perlu aku ikut pengajian, tidak perlu banyak mengaji lah. Yang penting sholat. Sholat aja. Padahal perlu mendengar, perlu ada yang mengingatkan. Karena tanpa ada yang mengingatkan, iman itu bisa tergerus. Kalaupun misalnya kita tidak murtad, iman kita jauh berkurang. Semangat untuk kita beribadah itu menurun kalau tidak ada yang mengingatkan. Nah, dicontohkan zaman Nabi Nuh itu, walaupun tidak semuanya beriman, pada akhirnya banyak yang meninggalkan iman itu, terkikis, tergerus iman. Karena tidak dia mengingatkan, maka Allah kirim Nabi Nuh untuk mengingatkan umatnya tadi itu. Nah, inilah perlu namanya Nabi diturunkan untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada keimanan. Dulu Nabi, sekarang mungkin para ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Dengarkan pesan-pesan dari ulama-ulama, dari guru-guru, dari ustaz-ustaz, dari Pak Kiai, dari syekh-syekh. Belajar kita, buka Quran, pahami, amalkan, buka hadis-hadis Rasulullah, pahami, amalkan dalam kehidupan. Harus sering-sering mendengar Quran dibacakan, sering-sering mendengarkan kajian supaya iman kita tuh bertahan. Ya kan? Rasulullah mengatakan iman itu yazid wa yanqus. Dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Kapan dia bertambah? Kalau ada yang mengingatkan, itu nambah iman tuh. Kalau ada yang mengingatkan, kita pahami, kita amalkan, meningkat. Begitu tidak lagi mendengarkan pesan-pesan iman, itu dia bisa berkurang iman tadi. Bahkan bisa hilang sama sekali, na'udzubillah. Nah, maka perlu kita bersyukurlah walaupun jumlahnya katalah illa qalil. Sedikit memang. Mengaji nang bujur kayak gini sedikit memang, orang jangan aneh. Kalau ulun pribadi, ulun tuh santai aja. Memang sudah begitu sudah. Coba kalau mengaji yang pada merame, kayak konser, hibak penuh selapangan. Coba sebelah bikin majelis kayak konser, selapangan hibak orang. Tanya apa tadi? Paham? Ada paham juga. Yang penting rame aja. Konser aja. Kayak itunya. Asli ulun pun kayak konser bang, dengan lampu-lampu. Konser aja dulu nih. Konser. Oh, ada nama joget-joget juga kalinya nah aja. Konser aja namanya. Maka perlu ada yang mengingatkan. Dan yang heran kata Allah, memang sedikit orangnya, illa qalil. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit. Itu doa Umar bin Khattab di depan Baitullah, ya Allah, jadikan aku termasuk kelompok orang-orang yang sedikit. Memang sedikit di akhir zaman orang yang mau beriman, yang mau betul-betul mendengarkan Quran, belajar Quran, memahami dan mengamalkannya. Itu memang sangat sedikit orangnya. Nah, ini dia makna dari Hud. Kita masuk bagian kedua, hubungan surah Hud dengan surah yang sebelumnya, surah Yunus. Kalau di surah Yunus diingatkan tentang orang-orang yang mengabaikan umat Nabi umat Nabi Yunus itu mengingkari Nabi Yunus. Mari kita kaji gitu kan. Surah Yunus itu lebih banyak bercerita tentang kaumnya. Kaum Nabi Yunus yang diajak untuk menyembah kepada Allah, kada mau. Sehingga berpuluh tahun Nabi Yunus berdakwah, pengikutnya 2 orang aja. Sampai akhirnya dia lari meninggalkan pengikutnya, sampai Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Tidak mau mengikut.
diajak untuk beribadah kepada Allah, diajak untuk menyembah kepada Allah, la ilaha illallah, tidak mau pengikut Nabi Yunus. Maka Nabi Hud ini diingatkan kita agar selalu mengikut kepada ajaran yang universal, petunjuk Allah yang universal. Itu diingatkan kita mengikutinya. Dari semua nabi, dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu sebenarnya ajarannya sama. Apa ajarannya? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itulah ajaran universal yang diajarkan oleh semua nabi dan rasul, mengajak manusia ini agar jangan menyembah selain hanya kepada Allah. Nah, itu hubungannya. Yang satu Yunus ini mengingkarinya, maka Nabi Hud ini mengajak kembali agar umat kembali kepada ajaran yang hak, ajaran yang benar. Nah, kita lihat lagi misal contoh di ayat Al-A'raf surah ke-7 ayat 69 dan ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Nah, di sini ada kata-kata bastoh ya. Ini kalau belajar Al-Quran, ini pelajaran tajwid nih. Ada shad, di atasnya ada sin kecil. Bastoh. Nah, kalau Quran Indonesia semuanya di atas sin ini. Tapi kalau Mushaf Madinah kadang-kadang sinnya di atas, kadang-kadang sinnya di bawah shad sini. Itu ada maknanya. Kalau sinnya di atas, maka sin yang dibaca yang lebih utama. Dia pilihan. Boleh dibaca bastoh, boleh dibaca bastoh. Boleh dibaca sin, boleh dibaca shad. Tapi kalau sinnya di atas, sin yang diutamakan. Kalau sinnya di bawah, shadnya yang diutamakan. Di sini sinnya di atas, maka dia dibaca bastoh, sinnya diutamakan. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu, yang telah datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaum Nuh. Setelah kaum Nuh ini datang Nabi Hud yang ditunjuk sebagai khalifah setelah kaum Nuh. Dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh. Kaum Hud ini nanti pengikutnya ada kaum Ad namanya, ya kan? Untuk tubuhnya kuat-kuat, besar-besar tenaganya. Dia lebih kuat dan dilebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan besar-besar, awaknya kadang-kadang. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nazar ma kana ya'budu aba'una fa'dina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Dia Hud menjawab, sungguh mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang kami sembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Wah, ini kaum Ad menentang. Kamu hendak mengajak kami menyembah Allah saja, menyuruh kami meninggalkan sembah nenek moyang kami. Coba bang buktikan jika kamu benar. Ini memang selalu begitu. Setiap ada orang yang membawa kebenaran, ada selalu orang yang menolaknya. Orang yang tidak suka dengan kebenaran itu selalu ada. Membenci yang namanya kebenaran. Dan di Quran ini biasanya menyebutkan orang yang menolak kebenaran itu biasanya orang-orang hebat. Orang-orang pintar, penguasa, orang-orang kaya. Itu biasanya yang sulit menerima yang namanya kebenaran. Setelah dia menerima ilmu, karena pintar. Jadi orang pintar ini bahaya. Kalau tidak ada petunjuknya, makin pintar, makin sulit menerima kebenaran. Karena dia menganggap dialah yang pemilik kebenaran. Bapak pun dengarinya, ini harus dengar aku, jar. Aku lebih pintar daripada dia. Itu begitu tuh manusia. Jadi rata-rata dalam Quran ini dicontohkan bahwa yang menolak petunjuk Allah, menolak kebenaran, menolak orang-orang yang datang membawa
Wahyu Allah adalah orang-orang kaya, orang-orang berkuasa. Kita contohkan misalnya dalam surah 34 ayat 34 dan ayat 35. Surah Saba ayat 34 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri. Jadi setiap diutus orang-orang yang memberi peringatan kepada suatu negeri, dikirim seseorang. Dulu namanya Nabi dan Rasul. Pokoknya selalu ada tuh. Allah mengirim orang-orang yang diutus untuk mengingatkan agar menyembah Allah. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Tidak mau menerimanya. Rata-rata orang sugih rupanya yang susah menerima kebenaran. Orang-orang yang hidup mewah, orang-orang yang hidup mewah biasanya kan pejabat-pejabat, itu susah menerima kebenaran. Nah, di demo masih belum mau juga lagi. Jarang kan di Nepal kan hanya tahu ya, iya kan? Di Nepal kan hanya tahu ya, dikejar pejabatnya karena sering-sering flexing, pamer kekayaan, dikejar, dicaburakan bubuhannya ke dalam sungai kan. Baru tahu rasa. Karena begitu memang setiap datang orang memperingatkan, orang-orang yang hidup mewah, orang-orang yang berlimpah harta kekayaan itu tidak mau menerima kebenaran. Apa mereka mengatakan? Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bi'adzabin. Dan mereka berkata, kami memiliki harta lebih banyak dan anak-anak daripada kamu dan kami tidak akan diazab. Apa kamu hidup melarat ngajak-ngajak kami? Kami sugih, anak kami banyak, hebat-hebat, bapak ikut dia. Kami tidak mungkin diazab. Wah, begitulah sombongnya orang-orang yang kaya. Memang begitu dari zaman dulu rupanya. Maka bahaya menjadi orang kaya ini tidak gampang-gampang. Sulit untuk menerima kebenaran. Itu rata-rata. Ya, coba ulun perhatikan fenomena sekarang ini, orang-orang kaya tuh kadang-kadang dia mau berbuat baik kalau dia dapat untung. Kalau tidak dapat untung tidak mau dia. Misalnya dia mau nolong orang, mau tuh nolong orang. Misalnya mau bangun masjid, dia mau bangunkan masjid, asal dia terbuat di situ ngarannya, dia yang ngaturnya semua, baru dia mau. Coba kadang dia masukkan, mana mau dia bantu? Kadang kan mau bantu, tapi kalau dia masuk dan dia mengatur semuanya, dia menunjukkan bahwa dia lah, kenapa? Duitnya banyak, dia membangunkan semuanya. Ya, makanya rumah sebenarnya masjid itu tidak boleh milik pribadi. Kalau sudah bangun masjid, serahkan ke umat, itu menjadi milik umat. Itu rumah Allah, masjid, bukan rumah seseorang yang dia bisa ngaturnya. Lain kata kawa. Sekarang fenomena gitu kan, karena uang banyak. Coba memberi bangun masjid, serahkan. Itu susah orang. Dia harus ngaturnya. Begitu fenomena zaman sekarang ini. Ya, dari dulu sudah begitu kata Allah. Orang-orang kaya yang menolak kebenaran itu rata-rata orang-orang yang kaya karena dia merasa hartanya lebih banyak. Dan lebih contoh lagi surah yang lain. Surah 43 Az-Zukhruf ayat yang ke-22. Az-Zukhruf ayat yang ke-31. Mohon maaf, ayat 31 ya. Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang yang besar, kaya dan berpengaruh? Kenapa Quran turun kepada Nabi Muhammad, orang miskin? Kenapa turun kepada orang miskin? Kadang turun kepada kami ini nah orang sugih berpengaruh. Kenapa harus kepada Nabi Muhammad yang tidak punya apa-apa, anak yatim piatu, tidak punya apa-apa? Quran turun kepada dia, bukan kepada kami, orang-orang yang
orang kaya dan berpengaruh, dan salah satu dari negeri itu Mekah dan Taif. Wah, dia karena di Mekah, Madinah, Taif dia orang yang paling kaya, paling berpengaruh. Kenapa bukan kami turun Quran? Itu artinya kebanyakan begitu orang. Dia maunya dia yang dapat petunjuk Allah. Dia maunya dia semua. Padahal kemampuan kededa. Kemampuan tuh kededa. Tapi maksakan diri juga. Cuman lebih kelebihannya tuh duit banyak aja. Orang banyak demo DPR. Anggota dewan kadang-kadang tamat SMA aja. Mohon maaf ya. Kemampuannya terbatas. Walaupun tidak semua anak SMA itu begitu. Ada juga orang yang pintar-pintar. Memang kalau kita lihat sekarang kan, tangkap orang, gerebek orang rumahnya, lapornya jadi nilai rata-rata 6 semua. Apa? Sekarang lagi rame. Lulus SMA aja kada. Cuman duit banyak. Jadi sekarang begitu. Orang itu jadi disegani, dipandang, dihormati kalau duitnya banyak, walaupun dia kada pintar. Asal duit banyak aja. Jadi jarang orang tuh kalau sugih pintar jadinya ya. Walaupun orang itu pintar mau kada berduit jadi bungol jarang. Waduh, pintar profesor tapi duit kada ada. Bisa jadi bungol ya. Tapi orang kada sekolah duit banyak, pintar jadinya. Karena duit tadi itu. Nah, beginilah cerita di kaum Nabi Hud ini, mereka protes. Kenapa yang menjadi dapat petunjuk Allah itu bukan kami, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang harus turun kepada orang-orang yang biasa dipandang, orang-orang yang tidak punya kemampuan sisi finansial, tidak punya pengaruh, kok malah Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Nah, ini hubungan antara surah Hud dan surah Yunus alaihissalam. Jamaah kita akan masuk bagian yang ketiga, pesan-pesan penting, ad-durusul mustafadah. Pesan-pesan penting yang merupakan ajaran yang universal dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah. Apa pesan pertamanya? Jangan menyembah selain kepada Allah. Itu ajaran universal sudah. Jangan menyembah, jangan mengabdi selain kepada Allah. Hanya Allah aja. Tidak boleh kepada yang lain. Nah, jangan dulu orang mungkin nyembah pohon, nyembah batu, ya kan? Ada yang nyembah matahari, nyembah bulan. Sekarang orang yang menyembah juga. Yang disembahnya siapa? Manusia juga. Menyembah Fir'aun. Ada orang gitu. Dia menyembah Fir'aun. Sekarang dia menyembah juga. Jadi termul. Orang bilang termul orang. Hebat sebelah. Menyembahnya termul. Karena si Mulyono ini hebat. Duit banyak. Siram duit aja. Lalu orang menyembah. Apa aja dibela mati-matian walaupun salah. Diikuti bela matian walau itu salah. Nah, ini repotnya zaman sekarang ini. Menyembah itu kepada Allah, yang mau kita ikuti Allah dan Rasulnya, bukan manusia. Walaupun dia orang kaya raya, pengaruh berkuasa, kalau salah jangan dibela. Ini ada orang yang membela mati-matian orang yang jelas-jelas salah. Dengan segala macam dalih, dicari alasan-alasan pembenar. Padahal memang salah. Padahal memang berbohong. Padahal memang berdusta. Jelas, rekam jejaknya jelas. Janji-janji bohong semua. Tapi tetap dibela mati-matian. Jangan menyembah selain kepada Allah. Jangan mengabdi selain kepada Allah. Jaga bubuhan itu paham. Jangan mengabdi. Jangan menjadi termul. Jadilah abdi Allah. Kalau abdi Allah itu yang hak, benar katakan benar. Kalau salah katakan salah. Jangan salah dibela mati-matian. Orang-orang jelas salah sudah berbuat yang tidak benar, berdusta, masa dibela mati-matian. Ini pesan pertama. Menyembahlah hanya kepada Allah. Itu bisa kita lihat dalam surah Hud ayat yang kedua. Alla ta'budu illallah. Inni lakum minhu nadhirun wa basyir. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pemberi berita gembira darinya untukmu. Rasul itu datang menyampaikan peringatan dan memberikan kabar gembira kepada umatnya. Kata Rasulullah, alla ta'budu illallah. Agar kamu jangan menyembah selain kepada Allah. Itu ajaran universal yang diajarkan oleh Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Sama, semua Nabi sama ajarannya. Islam semuanya. Sama semuanya.
Nah, cuma Islam ini dia agama penyempurna, ya kan? Disempurnakan lewat Islam. Tapi sesungguhnya ajaran universalnya sama. Semuanya mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah. Termasuk Nabi Hud alaihissalam. Dia mengajak umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah. Nah, itu pesan pertamanya. Jadi kita juga sekarang demikian. Menyembah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Allahus Samad. Bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan minta kepada manusia. Kalau minta kepada manusia banyak kecewa kita. Jangan, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia, meminta hanya kepada Allah. Ini ajaran universal yang pertama, yaitu jangan menyembah kepada Allah. Yang kedua, selalulah memohon ampun kepada Allah, karena kita manusia ini berdosa, bersalah, bahkan mungkin banyak salahnya. Itu ajaran universal. Mulai dari Nabi Adam turun dari surga itu, ya kan, ajarannya disuruh kita tubu ilallah, tobatlah kepada Allah. Kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Nuh itu kan begitu kan, supaya dia berdoa meminta kepada Allah. Kita lihat dalam surah berapa dia yang diajarkan, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Disuruh Nabi Adam itu bertobat. Ketika turun dari surga langsung diberi beberapa kalimat. Apa kalimatnya? Disuruh bertobat kepada Allah. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Jadi banyak-banyak minta ampun sama Allah. Itu ajaran yang universal. Ajaran yang pondasi pertama hidup manusia ini. Karena kita tahu, Allah tahu manusia ini tempat salah dan dosa, maka minta ampun kepada Allah. Nah, dijelaskan dalam surah Hud ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Tadi ayat kedua, sekarang yang ketiga. Wa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia Allah memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Minta ampun sama Allah, karena kita ini banyak dosanya. Dan Allah itu sangat mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Dia minta ampun, dia beristighfar. Tengah malam dia bangun, di waktu sahur dia minta ampun kepada Allah. Minta ampun sama Allah. Setiap hari kita minimal 100 kali. Dalam Quran itu dikatakan, dalam hadis minimal 70 kali sampai 100 kali kita minta ampun kepada Allah. Rasulullah yang dijamin masuk surga setiap hari beristighfar minimal 100 kali minta ampun kepada Allah. Itu ajaran universal. Banyak-banyak mohonkan ampun kepada Allah. Semua nabi begitu kan. Semua nabi dan rasul pun demikian juga. Mereka orang-orang yang menyadari kesalahannya dan memintakan ampun kepada Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran universal, menyuruh orang agar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah kita minta ampun, apa gunaannya, untungnya kata Allah? Maka Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu. Jadi orang selalu bermohon ampun kepada Allah, maka Dia, maksudnya Allah, akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu. Jadi istighfar ini akan mendatangkan kenikmatan yang baik buat kita. Itu janji Allah itu pasti benar.
Siapa yang selalu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka dia Allah akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu. Datang yang baik-baik kepada kita. Datang yang baik-baik. Rezeki yang baik, kehidupan yang baik, istri yang baik, anak yang baik. Allah berikan yang baik-baik semua kepada kita. Selama kita selalu bermohon ampun kepada Allah. Jadi orang-orang yang banyak beristighfar ini hidupnya dalam kebaikan. Mata'an hasanah, hidupnya dalam kebaikan selama dia selalu bermohon ampun kepada Allah. Jadi bapak-bapak, ayo banyak-banyak minta ampun. Setiap hari mohonkan ampun kepada Allah. Itu adalah ajaran yang universal. Yang kedua, itu banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, persiapkan diri dengan baik sebelum dipanggil Allah. Semua nabi itu mengingatkan itu. Sebelum mati, siapkan. Dari Nabi Adam tuh ajaran sampai Nabi Muhammad sama ajarannya, universal. Apa ajarannya? Sebelum mati, siapkan diri dengan baik. Karena kematian itu pasti. Tinggal nunggu waktu aja kita. Seminggu yang lalu, hari Selasa, ini malam Senin, hari Selasa yang lalu, teman dekat, teman akrab ulun, usia 51 tahun, sudah dipanggil Allah. 51 tahun Bang Ocen, lebih muda dari kita lagi, sudah dipanggil oleh Allah. Ketika al-jihad tuh kan, kadang-kadang kalau sholat 47 tahun dia umur, 50 tahun, 51 tahun, dalam hati kita, ya Allah lebih muda dari aku ya. Terasa kita makin dekat lagi nih, makin dekat kita, dekat kematian. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan? Semua Nabi mengingatkan, siapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ilallaha marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat keempat surah Hud. Kepada Allah kamu kembali. Kepada Allah kamu kembali. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ingat, kita akan mati kembali kepada Allah. Maka siapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Inilah pesan-pesan penting dari surah Hud. 3 pesan utama. Yang pertama, jangan menyembah selain kepada Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, bermohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, persiapkan diri kita dengan baik sebelum datang kematian. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna, dan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.